Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dan ini adalah juga peringatan bagi kita semua agar hati-hati dalam menyaring dan juga menyerap informasi, karena bisa jadi apa yang kita saring, apa yang kita serap bisa berujung celaka bagi kita. Ini adalah juga yang terjadi di sejumlah negara, tidak hanya di Indonesia soal hoax, tapi banyak di negara lain. Salah satunya adalah di Vietnam, di mana ada hoax yang mengatakan atau overclaim yang mengatakan bahwa kloroquine dapat menyembuhkan corona. Akibatnya di sana kemudian terjadi gegap gempita dalam konsumsi kloroquine, dan juga diketahui seorang pria keracunan karena terlalu banyak menelan kloroquine. Ini adalah di Vietnam, dan kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Vietnam, bahkan di Amerika Serikat pun juga terjadi. Kemudian kalau di Amerika Serikat secara lebih spesifik ada yang namanya hidroksikloroquine yang dipercaya atau diklaim mampu melawan virus corona begitu. Bahkan Gedung Putih, Donald Trump memberikan respon positif di sana. Nah, 3 April lalu Trump bahkan mencuit di akun Twitternya, minum saja, there's nothing to lose, tidak ada salahnya begitu. Dan akhirnya dikarenakan percaya akan tweet dari Trump, sepasang suami istri sampai minum cairan pembersih dan juga keracunan. Setelah mereka dilarikan ke rumah sakit, mereka mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh pidato dari Trump. Trump pun dalam kesempatan yang lain juga pernah mengatakan bahwa kalau misalnya disinfektan atau cairan antivirus, antibakteri, antikuman bisa kemudian menyembuhkan dan juga bisa membersihkan kuman dan juga virus di tangan kita, kenapa tidak saja disuntikan ke dalam tubuh? Nah, dikarenakan pernyataan Trump ini, ada juga satu orang yang kemudian harus dirawat di rumah sakit dikarenakan meminum cairan pembersih tersebut. Tidak hanya di Amerika Serikat dan juga Vietnam, namun ada juga di Iran yang dipercaya dikarenakan adanya overclaim, adanya hoax di sana yang mengatakan bahwa alkohol bisa menyembuhkan corona. Akibatnya informasi ini menyebar luas melalui sosial media. Anda bisa bayangkan 750 orang keracunan setelah mengkonsumsi alkohol yang dipercaya mampu menyembuhkan COVID-19. Nah, saat ini dunia sedang berlomba dengan waktu untuk mencari obat atau mencari vaksin dari COVID-19 ini. Ada konsorsium perusahaan Jerman dan juga Amerika Serikat, BioNTech dari Jerman yang bekerja sama dengan Pfizer dari Amerika Serikat. Mereka telah melakukan uji coba kepada 45 orang dengan rentang usia 18 hingga 55 tahun, pemirsa. Dan hasil uji coba fase 1-2 vaksin ini ternyata tidak beracun dan memicu respon sistem kekebalan tubuh yang menguat. Begitu juga dengan negara lain seperti Tiongkok. Vaksin diuji cobakan kepada personel militer mereka, kemudian diproduksi perusahaan biotek militer Tiongkok, dan Komite Pusat Militer Tiongkok setuju vaksin akan digunakan selama 1 tahun. Inggris pun yang salah satunya dipimpin oleh Universitas Oxford di Inggris saat ini juga mengembangkan vaksin atau bakal vaksin begitu yang dinamakan AstraZeneca. Ini telah diuji cobakan di 1077 orang di Inggris, dan nantinya di uji klinis tahap ketiga akan diuji cobakan ke lebih banyak orang lagi di bulan Oktober tahun ini pada 10.000 relawan di Inggris, 30.000 relawan di Amerika Serikat, dan 2.000 relawan di Afrika Selatan, dan 5.000 relawan di Brazil. Sementara Indonesia pun juga tidak tinggal diam, ada setidaknya 3 kandidat vaksin begitu. Yang pertama adalah produksi mandiri yang nantinya akan diberi nama vaksin merah putih. Saat ini Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sedang mengembangkannya, dan pengembangan vaksin ini sudah ada di tahap 20 hingga 30%, dan dikatakan ini merupakan tahap tersulit dikarenakan membangun fondasinya begitu. Nah, target produksi massal adalah di bulan Februari 2021. Sementara Indonesia juga melakukan pembelian calon atau bakal vaksin dari luar negeri. Ada dari Tiongkok yang merupakan kerjasama Bio Farma dengan Sinovac Biotech dari Tiongkok. Pemirsa, ini akan uji klinis fase 3 mulai Agustus 2020. Dan juga kerjasama Kalbe Farma dengan Genexin INC Korea Selatan, di mana uji klinis fase kedua akan dilakukan di Indonesia di bulan Agustus tahun 2020 ini. Kita harapkan di awal tahun 2021 nanti vaksin ini sudah tersedia secara luas, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa mengakses vaksin tersebut dengan mudah dan juga dengan harga yang terjangkau.